Ada kesalahan fatal nasabah yang gagal bayar, ini akan ditagih selamanya, ya. Kenapa begitu, Bang? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas masalah kesalahan fatal yang mungkin dilakukan secara tidak sengaja atau sengaja terkait masalah gagal bayar pinjol. Nah, kesalahan ini dapat mengakibatkan teman-teman akan ditagih terus-menerus atau bahkan selama-lamanya akan dikejar-kejar oleh DC lapangan. Ya, tidak hanya DC lapangan, DC kantor juga, DC deskol juga pasti akan terus-menerus meneror kalian dan mengganggu kalian. Nah, oke, langsung saja nih. Kesalahan utama adalah yang sering dilakukan adalah memberikan janji bayar. Kapan bayar kepada DC pinjol. Nah, saat teman-teman berikan janji atau harapan kepada DC pinjol untuk menyepakati tanggal pembayaran, ini akan membuat kalian pasti akan ditagih terus-menerus. Artinya, kalian akan masuk ke dalam daftar prioritas mereka. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sepakat bahwa gagal bayar pinjol bukanlah sesuatu yang ringan. Meskipun begitu, kita harus pahami bahwa gagal bayar pinjol tidak akan membawa risiko yang berat apapun. Meskipun dengan pemahaman ini, teman-teman di luar sana yang menonton video ini atau tidak, segera dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Ya, kita berdoa semoga teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini, diberi kelapangan rezeki, pada akhirnya kalian bisa melunasi hutang-hutang kalian. Oke, jadi gini, di dalam dunia pinjaman online, nah orang-orang dengan potensi pembayaran lebih tinggi akan diprioritaskan untuk terus ditagih. Mereka juga akan dijadwalkan untuk ditagih datang ke rumah terlebih dahulu dibanding dengan orang-orang yang kurang respon atau cuek. Nah, beberapa orang mungkin tidak pernah merespon, bahkan sudah sering ditagih tetapi tidak kunjung membayar. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seorang berjanji untuk membayar pada bulan depan atau tanggal gajian mereka. Ini adalah kesalahan karena hal ini akan membuat mereka terus-menerus ditagih dan masuk dalam daftar prioritas bagi mereka, bagi si DC-nya. Nah, jika sudah sampai pada titik ini, kita perlu tahu bagaimana cara menghadapinya. Jika tidak dapat memenuhi janji pembayaran yang telah diberikan, sebaiknya kita jujur dan berkomunikasikan kesulitan kita kepada DC pinjolnya. Katakan bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin, meskipun belum bisa memberikan tanggal pasti, ya. Kita harus tetap bersikap sopan namun tegas. Nah, penting untuk diingat bahwa tidak semua penagihan pinjol ini bersikap tidak sopan ya. Ada beberapa yang sopan dan juga patuh sama aturan. Oleh karena itu tidak perlu takut ya. Namun tetap lakukan yang terbaik dalam menjaga komunikasi agar situasinya dapat teratasi dengan baik. Mungkin ada beberapa video yang meramai ya di media sosial yang melibatkan DC-DC pinjol yang kurang ajar, yang penagihannya kasar. Hal ini memang perlu diviralkan agar orang-orang tahu dan berhati-hati jika bertemu dengan DC seperti ini. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Bang? Jangan pernah memberikan harapan lagi kepada mereka, DC pinjol ini, jika kita tidak yakin kapan bisa membayar. Kecuali jika kita benar-benar yakin bisa membayar pada bulan depan, kita bisa menyebutkan tanggal pastinya. Namun jika masih ragu dan tidak tahu kapan melunasinya, sebaiknya jangan berjanji terlebih dahulu. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah terlihat pasrah dan siap menerima segala risikonya. Jika mereka mengancam atau melakukan intimidasi, kita bisa dengan tenang menyatakan bahwa kita akan menunggu polisi ataupun yang mereka ancamkan. Ya, katakan dengan tegas bahwa kita memang belum memiliki dana saat ini, namun kita juga mengusahakan untuk pembayaran. Nah, orang-orang yang bersikap pasrah seperti ini membuat DC bingung, pusing, karena mereka tidak mendapatkan reaksi yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah membuat kita gelisah, mungkin cemas kan, itu dari DC. Nah, agar kita mau melakukan apa saja yang untuk mencari dana, tujuan DC seperti itu. Namun, jika kita tetap tenang dan pasrah, hal ini akan membuat DC kebingungan dan mungkin akan pusing. Mereka akan kesulitan mengejar kita lebih lanjut. Jadi, teruslah bersikap tenang dan pasrah. Jangan dalam menghadapi situasi seperti ini. Jadi intinya sekarang mari kita mulai benar-benar pasrah. Bukan hanya pura-pura pasrah ya. Lebih baik mulai dengan mendekatkan diri pasrah kepada Allah aja. Ya, meningkatkan ibadah kita. Kalau perlu sholat tahajud deh. Pokoknya kalian tingkatin ibadahnya, zikir kalian, mohon ampun. Semua masalah ini kan pasti datangnya karena dosa-dosa kita. Dan hal ini juga akan membuat ada hikmahnya untuk kalian. Ikhlaskan saja untuk beribadah dan meminta pertolongan dari Allah. Semua ini akan sangat efektif untuk kalian. Lebih daripada sekedar bingung mencari motivasi sana-sini, lebih baik kita banyakin ibadah aja. Karena hal ini memberikan manfaat dan dampak yang luar biasa bagi kehidupan kalian semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.